Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Pemirsa yang berbahagia, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tanpa batas, yaitu nikmat Islam, iman, dan diberikannya kita kesempatan untuk bisa kembali ke bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah berjalan di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang berbahagia, manusia diciptakan dengan hawa nafsunya masing-masing. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan di salah satu kitabnya bahwasanya hawa nafsu itu diciptakan itu untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makan, minum, dan menikah. Apabila manusia tidak makan, minum, dan menikah, maka manusia akan punah. Begitu juga dengan amarah. Amarah itu diciptakan untuk agar bisa manusia mencegah dari suatu yang mengganggunya. Jadi intinya kita tidak bisa untuk mencela atau memuji hawa nafsu secara mutlak sepenuhnya. Secara garis besar, hawa nafsu terbagi menjadi dua, yaitu nafsul mutmainnah yang pertama, dan yang kedua adalah nafsu ammaratu bisu. Nafsul mutmainnah ialah jiwa yang tenang karena mengerjakan kebaikan, kebajikan, iman dan takwa, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang kedua adalah nafsu ammarah bisu. Ialah nafsu yang selalu memotivasi dan mendorong pelakunya agar berbuat dosa, maksiat, dan melakukan perbuatan hina. Dalilnya ada di dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi innan nafsa la'ammaratun bisu. Contoh nafsu ammarah dan nafsu mutmainnah ialah ada dua orang. Orang yang pertama, ia sangat menikmati ketika ia memakai jilbab menutup auratnya, dan ia risih ketika auratnya terbuka, maka ia mengikuti nafsul mutmainnah. Orang kedua ialah ia sangat menikmati ketika ia membuka auratnya tidak berhijab, dan ia sangat risih ketika ia berhijab, maka ia tunduk kepada nafsu ammarah bisu. Adapun cara untuk menahan hawa nafsu ada 4 cara. Yang pertama adalah mujahadatun nafs, atau dalam artinya kita berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu itu sendiri dan menundukkan hawa nafsu. Sebagaimana kita tahu, sebagai manusia kita memiliki himmah aliyah atau keinginan kuat. Dengan keinginan kuat inilah kita bisa mengalahkan nafsu ammarah bisu. Cara yang kedua adalah dengan berusaha melakukan riyadhah. Riyadhah adalah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan menundukkan hawa nafsu. Riyadhah di sini ada dua, riyadhah badan yaitu dengan mengurangi banyaknya makan, minum, berbicara, dan riyadhah ruhani yaitu dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mentafakkur ke alam. Lalu yang ketiga adalah dengan memikirkan kenikmatan-kenikmatan surga. Sebagaimana kita tahu, apabila kita ingin memasuki surga, maka diperlukan pengorbanan, dan pengorbanannya itu tidak sedikit. Oleh karena itu, kenapa Nabi, para anbiya dan rasul itu merupakan manusia-manusia yang memiliki cobaan yang paling berat, karena mereka akan masuki surga. Nabi SAW bersabda, khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahawat. Jalan-jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, dan jalan-jalan menuju neraka itu dikelilingi oleh hal asyahawat, hal-hal yang disenangi oleh nafsu syahwat. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah dengan puasa. Sebagaimana kita tahu, puasa secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Menahan apa saja yang bisa membuat puasa kita batal, sejak
terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi ada orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Sebagaimana hadis Nabi, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan Nabi SAW juga bersabda, laisa minas siyami laisa siyamu minal akli wasyarb, walakin siyamu minar rafathi minal lagwi war rafath. Bukanlah berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, akan tapi berpuasa itu juga menahan al-laghu. Al-laghu itu berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, dan ar-rafath yaitu berkata-kata keji. Maka dari itu, mari pemirsa sekalian, pemirsa yang bahagia, kita pacu diri kita di bulan Ramadan ini agar kita bisa lebih maksimal dalam beramal, beribadah, dan yang terutama adalah menahan hawa nafsu kita. Selain kita menahan hawa nafsu untuk tidak makan, tidak minum, kita juga usahakan diri kita agar kita menahan nafsu yang keluar dari lisan-lisan kita. Sebagaimana kita tahu, kita di dunia ini hanya singgah sebentar, dan Ramadan sudah berjalan setengah. Oleh karena itu, kita maksimalkan sisa Ramadan di hidup kita ini. Semoga semua amal puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari nafsu ammarah bisu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu karena kedangkalan ilmu saya sendiri dan dari syaitan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.